Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sanali dengan BP 24 11 11 lima. Nah, di sini saya akan memberikan video tutorial atau video penjelasan kode program untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman komputer. Nah, di sini sesuai dengan arahnya yang telah diberikan, di sini saya akan mulai pertama kali dengan mengunduh file untuk mengenerate data yang telah diberikan. Nah, karena di sini sudah muncul, nah di sini saya langsung saja salin kode programnya. Nah, dan di sini saya akan menjalankannya di Visual Studio Code. Nah, di sini langsung saya Ctrl V, saya paste. Nah, sebelum mempaste, saya akan menyimpan file ini terlebih dahulu. Saya akan menyimpan file ini dengan nama saya sendiri. Serabi 1045. Nah, kita akan masuk lagi ke arahan yang telah ditunjukkan oleh Bapak tadi, di mana di sini eh, kita harus eh, mengganti NIM dan juga RAW dengan 4 angka belakang NIM saudara gitu. Nah, berarti kita harus ganti NIM yang ada di sini dengan NIM saya sendiri gitu. Dengan 24 11 11 1045 dengan RAW-nya 4 angka di belakang NIM saya yaitu 1045. 1045. Nah, untuk LWT dan masnya itu tuh akan muncul random. Ini nggak perlu diubah lagi. Nah, di sini saya ingin ubah namanya gitu, biar saya mudah untuk mengenali file Excel nanti yang jika yang udah muncul nanti gitu. Jadi saya mudah untuk mendapatkannya. Di sini saya bikin data tugas UAS ISRA gitu. Nah, setelah ini silakan kita jalankan. Nah, sini saya juga telah menyiapkan folder ya, teman-teman, di mana folder tersebut akan memunculkan file Excel yang saya buat tadi gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau file Excel yang telah kode program telah kita jalankan tadi, dia tuh akan muncul hasil Excelnya. Hasil Excelnya itu di folder yang telah saya bikin gitu. Nah, bisa bisa kita lihat di folder di file manager. Sini ada data tugas UAS ISRA. Nah, sini telah nampak ya teman-teman ada launch, fit, eh ini agak perlu dempet. Width-nya, ada mesh-nya, ada thick mesh-nya gitu. Nah, jika udah, silakan kita tutup halaman ini dan kita masuk ke perintah selanjutnya nih teman-teman. Nah, di perintah selanjutnya itu kita adalah buat program yang menggunakan file Excel yang sudah di-generate tadi, gunakan Pandas untuk membaca file tersebut dan menjadikannya data frame. Oleh data frame melakukan perhitungan sesuai dengan nomor rumus yang ada pada PP rujukan rumus. Nah, di mana PP rujukan rumusnya adalah sebelumnya saya telah sempat membacanya ya teman-teman. Nah, untuk PP rujukan rumusnya di sini, duh agak ngelag ya. Nah, di sini kita menggunakan DA, DG, dan juga SA, di mana DA itu L tambah W tambah T per 3, dan DG adalah L akar 3 dari L kali W kali T, dan SA adalah Pi DG kuadrat. Nah, setelah itu, kita harus mengolah data frame tersebut dengan rujukan rumus, tambahkan kolom pada data frame sesuai dengan judul parameter gitu. Dan juga ekspor data frame yang telah ditambahkan parameternya sebagai file Excel, dan akan kita edit program gitu loh. Nah, langsung kita masuk ke kode program yang telah saya bikin nih teman-teman. Nah, sebelumnya saya juga telah bikin kode program, yaitu tugas UAS Isra. Di sini saya telah membuat kode program yang akan saya jalankan nanti. Akan saya jelaskan satu persatu, line per line. Nah, import
Pandai SPD adalah digunakan untuk membaca data frame nih teman-teman, membaca data frame. Nah, import random ini adalah untuk membaca data random yang akan muncul nanti di file Excel. Nah, import NP ini adalah eh, untuk fungsi yang digunakan untuk bisa dalam perhitungan matematika gitu. Nah, karena tadi kan di rumus ada P gitu kan. Nah, di sini saya juga menggunakan import nanti SNP dan di sini import matplotlib pyplot SPLT adalah gunakan untuk memvisualisasikan data. Nah, setelah itu kita masukin nih NIM kita tadi nih teman. Kalau untuk saya di sini ada 24 11 11 1045 dengan row-nya yaitu 4 angka di belakang NIM kita yaitu 1045 dengan L, W, C, and mesh-nya itu akan muncul secara random. Acak dari panjang lebar tahun masanya gitu. Akan menyimpan nilai acak nanti di file Excel-nya nih teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke perorangan untuk menghasilkan 1045 data dengan nilai acak sesuai rentang. Karena RAM-nya 1045 ya teman-teman. Nah, kita masuk ke sini. Random uniform 5080 ini adalah sudah ketentuan dari kode program yang diberikan oleh Bapak tadi. Nah, oke. Di sini udah wi- udah run ini gitu. Nah, habis itu kita masuk kepada data yang masukkan ke dalam data frame yaitu DF data frame zip LWTMS dengan kolom length, width, thickness, mass gram, index run dan di sini dia tuh akan kita print gitu, print DF-nya gitu. Setelah itu, simpan file Excel awal sebelum ditempatkan di mana file Excel awal saya tadi adalah data hasil ini yang sebelumnya teman-teman. Jadi akan saya rubah dulu dengan file Excel saya yang terbaru tadi, yaitu data tugas UAS ISRA. Data tugas UAS ISRA. Nah, dengan sheet name ini dan indeksnya itu show. Habis itu kita akan masuk ke dalam rumus yang kita dapat dari rujukan rumus tadi di mana untuk DA yaitu length tambah DF tambah tambah width tambah thickness itu dibagi tiga seperti yang telah kita lihat tadi ya teman-teman di mana bentar. Nah, di mana L tambah W tambah T per 3 gitu. Oke. The length tambah width tambah thickness per 3 gitu. Nah, di sini juga kita akan panggil juga untuk DG-nya, untuk DF-nya itu length dikali width dikali thickness akar 3 teman. Di sini kan simbolkan perkalian 2 dengan sepertiga itu adalah akar 3 gitu. Dan untuk DF-nya yaitu SA, yang DF yang SA yaitu NPP, ini adalah fungsi di yang di atas tadi, P dikali DG eh, pangkat 2 gitu, dikalikan 2 gitu, pangkat 2. Seperti yang telah ini tadi kan kita gunakan tadi gitu. V kali D kali G kuadrat gitu. V kali D kali G dikuadratkan gitu. Oke. Nah, habis itu di sini kita akan memberikan sebuah fungsi juga di mana eh, hasil dari perhitungan tadi itu tuh akan memunculkan sebuah Excel baru nih teman-teman. Nah, di sini saya akan bikin file baru yang namanya itu hasil data UAS Isra Naldi fix gitu. Soalnya kan tadi juga saya juga udah bikin, juga udah coba apakah programnya jalan apa enggak gitu. Nah, alhamdulillah jalan. Nah, saya akan bikin lagi dengan file Excel baru itu hasil data UAS di fix yang akan nanti muncul lamanya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan masuk dalam membuat plot dari tiap-tiap yang telah diminta oleh Bapak tadi gitu. Di sini ada tiga yaitu scatter untuk satu data itu X-nya mesh dan sembunyinya terserah bisa DA, DG atau SA terserah saya gitu. Yang B-nya plot scatter untuk dua data yaitu X-nya mesh dan Y-nya itu DG dan DA. Dan C plot scatter dengan metode subplot matplotlib dengan data yang sama dengan nilai poin B gitu. Nah, simpan semua gambar, grafik yang dihasilkan, dan upload di tugas ini. Nah, di sini saya menggunakan pertama itu PLT figure adalah digunakan supaya kan kita ini ada kurang lebih itu tiga yang akan saya tampilkan plotnya gitu loh teman-teman. Nah, figure ini adalah supaya dia tuh muncul terus menerus setelah saya klik silang, nanti dia akan muncul lagi yang kedua dan ketika saya klik silang dia akan muncul lagi yang ketiga gitu. Nah, dengan fixation itu 5 yang bawahnya 4 yang itunya gitu yang
5 lebar 4 tinggi gitu. Dengan PLT scatter yaitu yang X-nya emas dan yang Y-nya itu DG, dengan colornya saya bikin pink nih teman-teman. Dengan title-nya itu yaitu title si plotnya itu akan saya bikin yaitu scatter plot yaitu emas versus DG dengan colornya itu green. PLTX label. Nah, dengan X labelnya itu yang X itu akan berlabel yaitu emas dan Y label itu akan DG. Nah, PLT-nya adalah menunjukkan garis-garis nih teman-teman ntar gitu. Check layout ini adalah berfungsi supaya tidak apa supaya tidak terlalu bis- memberi jarak gitu. Ini tuh prosesnya untuk memberi jarak supaya terlihat agak rapi teman. Nah di sini plot Savic yang berfungsi sebagai akan menyimpan langsung nanti plot yang telah kita habis setelah kita run ini, setelah kita run ya teman-teman, dia tuh akan langsung muncul di folder kita nih. Nah gitu, jadi menggunakan plot Savic dengan judul si file plot nanti itu akan yaitu plot mass versus DG gitu. PLT show itu untuk memunculkan si plot tadi. Yang kedua, yaitu PLT figure sama seperti yang saya jelaskan tadi dengan PLT scatter, dia kan diminta dua ya teman-teman. Yang B ini yaitu plus scatter untuk dua data itu sumbu X-nya mas dan Y-nya DG dan DA gitu. Nah, di sini saya juga bikin dua. Sekarang itu masnya X dan Y-nya DA gitu. Dimana untuk label DA, colornya yellow, dan PLT scatter yaitu mas dengan DG gitu. Dengan label DG untuk colornya blue. PLT title-nya itu judulnya akan bikin scatter plot mas versus DA dan DG gitu, DG gitu. Nah untuk X-nya itu mas dan PLT label itu diameter mm. PLT legend ini adalah dia tuh akan memberikan eh keterangan nih teman-teman. Nah, untuk yang si yellow nih ini gitu. Untuk si yellow ini si si DA gitu. Yang untuk si blue ini si DG gitu. Nah, ini gunanya legend ntar teman-teman nanti akan jelaskan lebih lanjut ketika ketika upload atau gambarnya udah muncul. Nah, PLT gauge true, check layout seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya dan save it supaya bisa langsung muncul plot yang telah kita run tadi di sini gitu di folder. Nah, juga dan PLT show untuk menampilkan plot kita. Setelah itu masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah di sini kita akan plot scatter dengan metode subplot plot lib dengan data yang sama dengan poin B nih teman-teman. Nah di sini eh, sama seperti sebelumnya plot figure fixed size 10,4. Subplot ini adalah dia tuh 121 ini kode kalau ntar dia eh, S- eh, ntar dia kan ada dua nih, ada dua gambar yang akan berada di satu, eh, ada dua plot yang akan berada di satu gambar gitu. Nah di situ adalah kode supaya dia tuh tidak berada di berdempet gini teman, nanti akan ada di kiri satu dan di kanan satu gitu. Dimana dia ini kan 121 ini mengartikan satunya itu ini untuk XY-nya dan si satunya ini yang di belakang ini dia tuh akan berada di kiri gitu. Nah, yang dua ini dia akan berada di kanan gitu. Kita masuk ke scatter yaitu mesh cram eh, X-nya mesh dan Y-nya DA dengan colornya green. Title-nya Mas versus DA, X labelnya itu untuk yang kedua X labelnya itu mesnya Y-nya itu DA gitu. Nah, kita masuk ke subplot itu yang kedua itu 122, jadi akan ada dua plot dalam satu gambar nih, teman-teman. Nah, saya bikin kode untuk 12,2. Nah, itu tuh mereka dia yang ini akan berada di sebelah kanan gitu. Dengan plot scatter X-nya mesh dan Y-nya itu DG dengan colornya blue dengan title nanti itu akan Mas versus DG dan PLTX label Mas eh, yang Y-nya itu DG dan PLT true check layout seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya dan PLT saving dia itu akan langsung menyimpan plot atau gambar yang telah kita run nanti gitu teman-teman dan PLT show untuk menampilkan plot tersebut. Nah sekarang bisa langsung ini kita run langsung ya teman-teman biar bisa saya jelaskan lebih lanjut gitu. Nah, silakan kita tunggu terlebih dahulu, dia tuh akan muncul. Nah, dia muncul plot pertama, yaitu plot yang Mas versus Digi nih, teman-teman.
Nah, ini adalah titik-titiknya dan tadi adalah fungsi grade tadi loh teman-teman gitu. Nah, saat saya tekan X, dia tuh akan langsung masuk ke plot yang ke selanjutnya, yaitu plot yang kedua gitu. Nah, yaitu ini scatter plot, yaitu mass versus DA dan juga DG. Nah, ini adalah fungsi si legend loh teman-teman, yang fungsi si legend yang saya bikin tadi gitu. Kalau T legend tadi di mana kuning itu adalah DA, kita akan tahu, oh yang ini, yang kuning-kuning ini DA gitu. Yang biru ini DG gitu. Nah, gitu. Nah, habis itu yang ketiga itu subplot. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, dia tuh akan menempelkan dua gitu. Nah, itulah gunanya tadi yang 121 dan 122 tadi teman-teman, biar dia tuh berada di dua plot berada di satu gambar gitu. Mas versus DA dan juga Mas versus DG gitu. Nah, dia tuh bakalan langsung kesimpan di sini teman-teman di folder kita. Nah, di sini satu, dua dan subplot Mas versus DA dan Mas versus DG gitu. Nah, setelah itu, eh kan kita juga bikin DF to Excel-nya itu hasil data awas di sekarang di fix. Apakah udah ada apa belum nih teman-teman? Nah, kita lihat di folder ini ya. Ternyata udah ada hasil data UAS di sekarang di fix gitu. Ternyata langsung ada nih teman-teman karena saya udah bikin tadi fungsinya gitu. Nah, bisa kita lihat langsung di folder saya Pemkom ISA. Udah ya, maaf. Nah, hasil apa tadi? Data UAS Israel di fix gitu. Nah, bisa kita lihat. Nah, sini udah ada length, width, thickness. Saya rapin dulu bentar ya teman-teman biar lebih mudah gitu membacanya. Nah, dan sini juga ada nilai DA, DG juga SA. Kita bisa lihat nih, tadi kan kita bikin row-nya selalu sampai 1045 ya gitu. Nah, apakah sampai 1045 apa enggak gitu nih teman-teman. Nah, boleh kita lihat ke bawah nilai-nilainya. Dan sampai ternyata sampai 1045. Kenapa sampai 1044? Karena dia tuh dimulai dari nol gitu, makanya dia sampai 1044 untuk ntar lainnya gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan saya terkait tugas UAS tersebut. Semoga dengan video ini teman-teman bisa belajar dan semoga dengan video ini bisa bermanfaat juga bagi teman-teman semua. Jika ada kesalahan baik dari perkataan ataupun dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf. Dan sebelumnya, sebelum saya mengakhiri ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Fadil Hafizul Haq selaku dosen Pemkom pada kelas TPB gitu. Dan terima kasih juga kepada teman-teman di semester 2 ini telah memberikan energi positif dalam supportnya sehingga kita bisa, semoga kita semua bisa menyelesaikan semester 2 ini dengan aman dan juga tentram pas kita udah libur gitu. Amin. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.